Selamat pagi semua. Sebelum memulai presentasi yang merupakan review singkat, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Apoteker Iwan Yuda Kusuma, MSD, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah metode pemisahan pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas antusiasme dan kelompok saya karena telah ikut berkontribusi nyata dalam tugas ini. Adapun anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari atas saya sendiri, Avela Diwana dengan NIM 016, Andini Amanatus Soliha dengan NIM 011, Aurelia Nadia Permata Insani dengan NIM 015, dan Susi Afrianti dengan NIM 063. Teman-teman, tema yang diangkat kali ini adalah sebuah artikel berjudul Pengaruh Metode Ekstraksi Merisasi, Sonifikasi, dan Soklentasi terhadap nilai rendemen pada kulit buah naga. Di mana kulit buah naga yang bernama lain Hippocoelus polychus merupakan sampah yang dianggap oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Padahal sampah ini ternyata mengandung beberapa senyawa-senyawa yang terdiri dari tanin, flavonoid yang merupakan salah satu potensi sebagai antioksidan dan inflamasi. Dalam artikel ini akan dijelaskan beberapa analisis-analisis yang akan berpengaruh dalam ekstraksi. Penjelasan ini akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kita memasuki metode pembanding. Nah, teman-teman bisa melihat tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 cara analisis metode pembanding. Namun sebelum itu, mari kita mengenal terlebih dahulu cara pengolahan bahan yang akan dibuat, yaitu kulit buah naga. Pengolahan bahan kulit buah naga yang pertama ada sortasi basah, yaitu kulit buah naga dicuci dan dipilih untuk menghilangkan kotoran. Yang kedua, pemotongan. Kulit dipotong kecil agar cepat kering. Yang ketiga, simplisia. Setelah 7 hari pengeringan, diperoleh simplisia berwarna coklat. Yang terakhir ada serbuk simplisia, di mana simplisia dihaluskan menjadi serbuk untuk mempercepat proses ekstraksi. Setelah melakukan proses pengolahan bahan, kita masuk ke bagian inti, yaitu analisis metode pembanding. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang maserasi. Maserasi adalah metode ekstraksi dengan cara meredam bahan simplisia dalam pelarut pada suhu ruang agar senyawa aktif dapat larut secara perlahan ke dalam pelarut. Teman-teman bisa melihat pada gambar ada proses maserasi kulit buah naga dan juga proses partisi ekstrak kulit buah naga. Nah, pada proses maserasi selama 30 menit menyebabkan dinding sel pecah akibat perbedaan konsentrasi, sehingga senyawa aktif larut dan mengubah pelarut menjadi kuning karena adanya karotenoid seperti beta-karoten. Setelah itu dilakukan partisi yang menghasilkan 2 fraksi, yaitu fraksi metanol dan juga fraksi N-heksana. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya kita beralih ke analisis nomor 2, yaitu sonikasi. Sonikasi sendiri adalah ekstraksi dengan gelombang ultrasonik untuk memecah sel dan mempercepat pelepasan senyawa. Dalam artikel tersebut dapat dijelaskan bahwa proses ini pertama adalah simplisia dicampur dengan etanol dan direndam selama 60 menit dan menghasilkan sebuah larutan sonikasi seperti gambar yang tertera pada layar kami. Yang selanjutnya ada sokletasi. Sokletasi sendiri adalah ekstraksi kontinu menggunakan pemanasan di mana pelarut menguap, mengembun, lalu menetes kembali ke sampel secara berulang. Selanjutnya tertera pada gambar yaitu alatnya. Kemudian cara pembuatannya, simplisia ditempatkan dalam selongsong dan dipanaskan sehingga pelarut bersirkulasi otomatis. Kemudian proses ini menghasilkan ekstraksi yang lebih maksimal, ditandai dengan ekstrak kuning lebih pekat. Kemudian ada analisis fase diam dan fase gerak. Yang pertama, fase diam. Simplisia, kulit buah naga, bertindak sebagai fase diam yang terdiri dari serat
selulosa, dan pigmen. Kemudian, struktur padat ini menjadi tempat terikatnya senyawa aktif sebelum dilepaskan ke pelarut. Kemudian, pada sokletasi, panas melunakkan matriks sehingga mempercepat migrasi senyawa dari fase diam. Lalu ada fase gerak. Metanol sebagai fase gerak memiliki polaritas tinggi, sehingga mampu menarik senyawa polar seperti tanin. Kemudian, pada maserasi, pelarut bergerak pasif sehingga kontraks terbatas. Lalu pada sonikasi, energi mekanik meningkatkan permeabilitas jaringan sehingga interaksi fase gerak fase diam lebih intens. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari artikel penelitian yang kami review. Pertama, dari sisi kelebihan, artikel ini sudah membandingkan 3 metode ekstraksi, yaitu maserasi, sonikasi, dan sokletasi. Hal ini memberikan gambaran yang cukup lengkap mengenai efektivitas masing-masing metode. Selain itu, prosedur penelitian juga dijelaskan dengan detail sehingga mudah untuk direplikasi oleh peneliti lain. Penelitian ini juga menemukan adanya kandungan tanin pada ekstrak sokletasi yang menjadi nilai tambah karena menunjukkan potensi senyawa aktif dari kulit buah naga. Secara keseluruhan, artikel ini relevan untuk bidang kosmetik, herbal, dan farmasi serta menambah informasi baru mengenai pemanfaatan kulit buah naga sebagai bahan aktif alami. Selanjutnya, untuk kekurangan, artikel ini belum dilengkapi dengan analisis statistik seperti standar deviasi atau pengujian signifikansi. Penelitian ini juga tidak melakukan uji aktivitas biologi seperti antioksidan dan antibakteri, sehingga manfaat senyawa yang ditemukan belum dapat dibuktikan lebih lanjut. Pelarut yang digunakan juga hanya metanol tanpa adanya perbandingan dengan pelarut lain. Selain itu, penelitian belum melakukan karakterisasi lanjutan dengan metode seperti TLC, HPLC, atau FTIR. Sampel yang digunakan hanya berasal dari satu lokasi, dan aspek efisiensi energi maupun penggunaan pelarut juga tidak dibahas. Terakhir, penjelasan mengenai potensi aplikasi industri masih kurang mendalami. Setelah kita mereview artikel ini, dapat disimpulkan bahwa metode sokletasi terbukti sebagai teknik ekstraksi paling efektif dibandingkan maserasi dan sonikasi. Ekstrak yang dihasilkan mengandung tanin, yaitu metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Efektivitas sokletasi dipengaruhi oleh pemanasan kontinu, peningkatan kelarutan senyawa, serta interaksi yang optimal antara fase diam dan fase gerak. Penelitian ini unggul karena membandingkan 3 metode ekstraksi dengan data dan uji fitokimia yang jelas. Namun, masih terbatas pada satu pelarut, tanpa analisis statistik, uji biologis, dan karakterisasi lanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Saya sebagai moderator mengawali sesi ini dan mengakhirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.